Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kulli. Kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusrih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. May yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah karamana Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan mengkaji ayat bersama tafsirnya dari surah Ar-Ra'd. Ayat 36 sampai 39 insyaallah kita kaji di malam hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilaik wa minal ahzabi man yunkiru ba'dah. Qul innama umirtu an a'budallaha wa la usyrika bih ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab. Wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyya wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da ma ja'aka minal ilmi malak wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da ma ja'aka minal ilmi malaka minallahi min waliyyin wala waq. Walaqad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah wa ma kana li rasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi idznillah likulli ajalin kitab yamhullahu man yasha'u wa yusbit wa indahu ummul kitab. Walladzina dan orang-orang yang ataina kami berikan hum kepada mereka alkitab kitab. Siapa contoh orang yang diberi anugerah oleh Allah, dibimbing dengan dituruni kitab? Yahudi dengan Taurat, Nasara dengan Injil, dulunya ada Zabur, dulunya ada Suhuf. Kesimpulannya, Rasul-Rasul datang dilengkapi dengan kitab. Berkait dengan Al-Quran, orang dulu yang akhirnya berjumpa dengan masa Al-Quran, artinya anak turunnya, karena masanya dekat. Nabi Musa dengan Nabi Isa dengan Nabi kita relatif masanya dekat.
sisa-sisa umat yang dulu, artinya anak turunnya, yang akhirnya ketemu dengan Nabi kita. Berarti dia juga termasuk orang yang diberi kitab, contohnya ke Abdullah bin Salam, semisal Abdullah bin Salam. Ini ahli ilmunya Yahudi yang ada di Madinah. Wa ghairi, dan juga contoh yang lain. Min mu'mini al-Yahudi, dari orang iman kalangan Yahudi. Sikap mereka ketika telah kedatangan dakwah Islam, yang di kitab mereka telah diceritakan profil Nabi yang terakhir, yang mereka telah mengenalnya seperti orang tua kenal kepadaannya sendiri, bahkan mereka menunggu-nunggu. Di antara bentuk penungguannya adalah mereka tahu Nabi yang diutus dijanjikan itu di tempat yang banyak ditumbuhi pohon kurma. Siapapun tahu Madinah sentra. Makanya Yahudi sudah beranak pinak tinggal di sana lama. Tujuannya untuk menunggu. Nasara juga sama, semisal Salman al-Farisi. Begitu mereka telah menjumpai Nabi yang disebutkan sifatnya di kitab mereka, mereka telah mengetahui dan menunggu. Ternyata sudah datang. Lah, iki sing ditunggu. Tanda-tandanya dikenali persis. Sehingga tidak ada kesimpulan kecuali pilihan, iman atau kafir, karena sudah gamblang. Iman bejomu, kafir tanggung dewi resiko. Kepada yang mengimani, yafrahuna, mereka amat sangat gembira, bima unzila ilaika, dengan wahyu, dengan kitab yang diturunkan kepada kamu. Semisal Abdullah bin Salam langsung mengimaninya, dan sangat gembira. Kalangan Nasara ada Abdullah bin Salam langsung mengimaninya, gembira. Kalangan Nasara yang lain semisal Raja Ethiopia, Ashamah namanya, dengan kedatangan para muhajir dipimpin oleh Ja'far, saudara Ali, sepupu Nabi SAW. Ketika dijelaskan kami kedatangan Nabi sifatnya begini, bacakan ayat, dibacakan, langsung gugluk nangis. Kenapa? Sumbernya sama, langsung mengimaninya. Di kanan kiri kita juga semisal, bila selama itu mereka memang betul-betul lurus ingin mencari yang hak, sementara yang hak mereka cari belum ketemu, mereka masih berada pada lingkungannya, akhirnya datang, lah ini yang saya cari. Mereka langsung gembira, akhirnya langsung menyambutnya, walaupun harus meninggalkan kaumnya. Kenapa kok gembira? Li muwafaqatihi, karena keserasiannya ma'indhum, dengan apa yang ada di kitab mereka. Wa minal azabi, di antara kelompok-kelompok yang lain yang sebagainya mengimani, yang lain ini man yungkiru, ada yang mengingkari ba'dahu, pada sebagiannya. Berarti orang yang kedatangan dakwah itu terbagi menjadi berapa? Dua. Satu, mencocoki, siap menyambut. Satu lagi, enggak mencocoki, maka dia tetap menolaknya, bahkan melawannya, bahkan ingin menghentikannya, bahkan ingin menghancurkannya, bahkan banyak menghalang-halangi dakwahnya, bahkan malah menghidupkan agama lain ketika berhari raya, malah jogo tempat agama lain, nyanyi bersama mereka, ibadah bersama mereka. Ada seperti itu? Tuh kok.
Kalau ada ya enek, ngoten nggih. Kalau ada berarti enek. Bagi ngoten mawon. Kalau ada itu namanya enek. Tahukah kita? Silahkan dijawab sendiri. Yang jelas wahyunya menyatakan bidu, ada yang mengimani, ada yang tidak mengimani. Berarti juga ada yang tengah-tengah, yang simpatik. Jane kono ki bener, tapi aku sungkan karo kiaiku. Wonten sing ngoten niku? Berarti ada yang pro, ada yang kontra, ada yang tengah-tengah. Nah begitu, ada yang pro, ada yang kontra, ada yang tengah-tengah. Alladzina orang-orang yang tahazzabu membuat kelompok tersendiri alaika untuk menjadi rival lawan kamu bil mu'adati dengan memusuhi. Minal musyrikin ada dari kalangan orang musyrik, wal Yahudi juga ada kalangan Nasoro, juga ada dari kalangan Yahudi. Kalangan Nasoro semisal Heraklius moh, kalangan Yahudi mayoritas sing moh. Kalangan orang musyrik mereka mengingkari nama Allah Ar-Rahman. Yaitu kadzik Rahman semisal mengingkari nama Allah Ar-Rahman. Kenapa? Karena mereka sudah punya tokoh sendiri yang namanya Rahman. Sinten? Rahman Yamamah itulah Musailamah Al-Kadzab. Makanya mereka ngemoi Allah punya nama Ar-Rahman. Kenapa? Mereka sudah punya tokoh sendiri namanya Rahman. Sinten wau? Rahman Yamamah wau? Musailamah Al-Kadzab. Wa hum yakfuruna bi Rahman. Pada Ar-Rahman, Allah yang punya nama Ar-Rahman. Kita ulang, karena mereka sudah punya Rahman sendiri namanya Musail Al-Kadzab, si nabi palsu. Wa ma adal qasas, kecuali kisah-kisah yang mereka tetap mengimani. Jadi maknanya mengimani sebagian, mengkufuri sebagian yang lain. Bagaimana sikap dakwah ketika ada yang pro, ada yang kontra? Sikap dakwah lurus, gak sah terpengaruh oleh yang pro maupun yang kontra. Kita terpengaruh provokasi mereka yang moh. Kenapa? Karena tugasnya tidak mengimankan, tapi tugasnya menyampaikan. Makanya terus mau dakwah jangan terpengaruh dengan mereka. Kalau katakanlah ketika kamu menghadapi ada yang pro dan ada yang kontra, sikapmu tetap lurus apa adanya, yaitu innama umirtu, sesungguhnya saya diperintah fima unzila ilayya, yang berada pada wahyu yang diturunkan kepada saya. Isinya perintahnya itu apa? An, yaitu bi an a'budallaha, supaya saya menghamba kepada Allah saja, nyembah Allah pakai cara Allah. Iblis niku nyembah Allah napa mboten? Nggih. Ning napa kok dijenengi musyrik? Carane gawe dewi. Abu Jahal nyembah Allah mboten? Nggih. Napa diarani musyrik? Carane gawe dewi. Sameneika kathah mboten tiyang sing musyrik. Perasaane nyembah sinten? Allah. Tapi kenapa dikatakan syirik? Lantarane gawe dewi. Siapa yang sering mereka sembah di masa sekarang? Itulah syirkut doa. Mungkin juga syirkut ta'ah. Syirik di bidang doa, syirik di bidang ketaatan. Syirik di bidang ketaatan, mentaati makhluk tokoh agama sing ngarang hukum dewi, salah ditaati. Itu namanya syirkut ta'ah. Mbah Yai jadi Tuhan yang lain. Itu letak kesyirikannya. Promosi ini pun apa? Datang para alim ulama ingkang tansah kula taati, itu contohnya. Pecah gesang derek Mbah Yai, surga nunut neraka katut, itu contohnya.
Ada di masyarakat? Itu syirkut ta'ah. Syirkut ta'ah. Atau mungkin juga syirkut doa, syirik dalam doa. Yaitu ketika doa carane gawe dewi dengan titip wong soleh. Titip wong soleh lek jek urip Pak tulung jenengan dongane kula, boleh. Tapi jadi masalah wis mati pangkat disambati. Napa prakteke? Sedekah pahala untuk si mayit, muga-muga kerja iring idi pangestu. Tiyang saya mogengan bagi ngoten niku. Menika kajetipun memetri caos dahar, kan kirim pahala kan. Datang leluhure Kang Fulan, mila dipepetri, mugi-mugi kersa paring idi pangestu. Kan itu yang mereka katakan. Jadi wong mati disambati, titip kondungu. Niku acara megengan patah, iki meh megengan nggih. Meh megengan, pirang-pirang sasi ngoten meh megengan. Nanging niku kang dionakne. Kreasi lainnya tahlil akbar nek kuburan, padha. Kreasi lainnya tilawah di kuburan, padha niku niate, mek prakteke mawon. Lainnya khataman di rumah sedina khatam, sama itu. Itu korbannya perempuan berjilbab, laki-laki berkopiah. Kita Islam tapi terjebak di dalam kesyirikan, syirkut doa. A'udzubillahi min dzalik. Kita butuh mengenali. Semoga berita ini sampai kepada mereka. Karena mereka memegang HP. Dan kita telah menyuguhkannya. Saya yakin mereka membuka. Cuma gelem ngrungokne apa ora. Dan seterusnya. Karena semuanya telah disuguhkan. Dakwah itu menyuguhkannya. Apa semua orang itu mesti dijumpai Nabi? Ada yang tidak dijumpai. Kenapa? Terlalu jauh. Hanya ngirim utusan. Utusan sampai lalu dakwah kepada kaumnya. Bila kita nggak sempat menjumpai, suara kita salah sampai. Di mana? Lewat media. Di YouTube ada, di Facebook ada. Dan itu sudah disuguhkan kepada mereka. Dan kenyataannya banyak. Termasuk kajian kayak begini, pernah ada yang lapor. Pekanbaru hadir Ustadz, nah gitu. Klaten hadir Ustadz, nah seperti itu. Laporan-laporan. Kalimantan hadir. Padahal Senek Jawa atau dolan rono ngoten lagi. Tapi beritanya sampai. Beritanya sampai. Kita suguhkan kepada mereka. Kita lanjutkan. Tugas Nabi adalah untuk selalu menghamba kepada Allah, wala usyrika bihi, dan tidak boleh membuat persaingan kepada Allah ilaih di dalam penghambaannya. Wala usyrika bihi, dan saya tidak melakukan persaingan buat Allah. Jadi Allah yang kusembah, cara Allah yang kupakai, rahmat Allah yang kuharapkan. Sudah murni Allah tok. Tapi lek wong musyrik, Allah yang kusembah, cara gawe dewi, rahmate wong mati sing diharapkan. Berarti ada tiga. Allah yang disembah, carane gawe dewi, rahmate wong mati sing diharapkan. Syirik kan? Itu ada tiga ciri. Apa tiga ciri satu? Satu, Allah yang disembah. Dua, cara ngarang dewi. Tiga, rahmate wong mati yang diharapkan. Dan itu nyata, itu kesyirikan, itu tidak boleh. Kalau ahli tauhid, Allah yang disembah, cara Allah yang dipakai, rahmat Allah yang diharapkan. Poin ini kita wajib betul-betul paham. Karena kenyataannya mereka penampilan dohirnya ya jokane masjid, ya sholat, ya adzan. Padahal nggih prakteknya nggih. Tapi liyane blutus sapa kuburan, ngalap berkah nyanggone yai sana sini. Gitu kan? Itu ada kan bedanya. Perhatikan saja tuh bedanya gamblang itu ya. Tapi kon jopo dianggap podo.
Lek disensus tiyang Islam kabeh ngoten nggih. 85% muslim kabeh, tapi jeroane jebule sing syirik umbruan. Makanya di sini syirik nggak boleh. Ilahi kepada Allah atau saya berdakwah mengajak, wa ilahi dan kepada Allah ma'ad marji yaitu tempat kembaliku. Wa kadzalika dan begitulah al-inzalu penurunan, anzalnahu kami turunkan dia Al-Qur'an hukman Arabiyyah hukum berbahasa Arab. Bilughatil Arabi bahasa Arab. Tahkumu bihi kamu hukumi dengannya bainan nas di antara manusia. Nah, tugas kita sebagai penterjemah. Bila kita sudah menguasai bahasa Arab, sudah cukup bahasa Arab. Tapi wong Arab dewi semata bahasa Arab, ya nggak gaduk. Senajan to pinter bahasa Arab, mek ndamel bahasa Arab tok, mengkaji Quran, cetuk mboten? Sebagiannya saja. Tapi tolong tidak bisa. Karena ada ayat yang mutasyabihat, yang mirip-mirip itu butuh rujukan tafsir. Biasanya kesesatan itu orang merujuk kepada ayat yang mutasyabihat. Karena karpe digawa dewi. Karpe digawa dewi. Nah begitu. Permasalahannya itu begitu. Tahkumu bi bainan nas yang kamu hukumi dengannya di antara manusia. Ya karena tugasmu seperti itu, maka luruslah. Bila orang yang moh untuk nolak moh gayane gelem dengan cara tanya, tanyanya bukan tanya untuk paham, tapi tanyanya sebatas siasat untuk lari. Toikoni raiso tinggal ngalih. Itu karepe. Makanya Nabi nggak boleh terpengaruh, sehingga di sini ada takhdir, peringatan. Wala ini tabata andaikan kamu mengikuti ahwaahum kemauan mereka, al-kufara kemauan wong kafir, fima yad'unaka tentang apa yang mereka minta kepadamu, ilai kepadanya, mengajak kepadamu, kepadanya min milatihim dari agama mereka. Waradun lebih-lebih ba'da ma ja'aka minal ilmi setelah datang kepadamu dari ilmu ditauhid dengan tauhid mereka jelas salah, kamu kok ikut, apa resikonya? Malaka tidak ada buat kamu minallah dari Allah min waliyin dari nasirin penolong. Allah gak bakal nolong kamu belas. Syirik ya tanggung ngendewi resiko nih minnya min zaidah. Demikian juga wala wakin gak ada penjaga maniin yang bisa menolak min adabi dari siksa Allah. Dua ayat berikutnya wa nazala turun lama ayyaruhu tatkala orang-orang mencela kepada Nabi bi kasratin nisa karena beliau beristri banyak. Berapa jumlah istri Nabi di Madinah yang hidup bareng? 9. Apal mboten? Pertama Saudah, berikutnya Bu Aisyah, berikutnya kalau tidak salah Ummu Salamah, berikutnya saya nggak hafal urutannya, tapi nama-namanya Romlah atau Ummu Habibah. Di sana juga ada Zainab bintu Jahas. Di sana juga ada Sofiyah dari Khaybar. Di sana juga ada Maimunah yang hijrah dari Mekah ke Madinah pada perjanjian Hudaybiyah kalau tidak salah. Di sana juga ada Juwairiyah penaklukan dari Bani Mustalik. Di sana juga ada Sitokneh Sopo. Yes, 8 nggih, kurang sitok mungkin golek malih. Insyaallah. Hafsah dari Umar bin Khattab, wis temu 9. Ternyata ketika Nabi kita memiliki istri banyak, mereka mencela. Nopo sebabnya Nabi niku rabi kok akeh popeh lanang dadi pemimpin memanfaatkan kesempatan niku nggih. Bukan.
Nek semata Nabi niku sebagai laki-laki nggak milih Bu Khadijah. Kenapa? Rondo wis sepuh. Tapi nyapa sing dipilih kuwi, berarti ada pertimbangan. Hikmahnya begitu. Hikmahnya adalah pertama, nulung kepada janda-janda yang nggak punya keluarga muslimah yang hijrah, rene sing nulung dirabi. Di sini ada Saudah, di sini ada Romlah atau Ummu Habibah, di sini juga ada Ummu Salamah, di situ juga ada Maimunah. Itu meh swadha niku latar belakangnya. Di sana juga untuk menyelesaikan kasus perbudakan. Di sana ada Juwariyah, di sana ada Sofia. Yang lainnya lagi untuk mengakrabkan dua teman akrab, satu Abu Bakar, satu Umar, ada Aisyah, ada Hafsah. Di sana juga ada satu lagi untuk menghapus adopsi, karena adopsi anak angkat itu dianggap anak sendiri, mahram mewarisi itu dihapus dengan dinikahi Zainab bintu Jahas. Itu mantu angkat, ternyata dirabi Nabi, kata orang Quraisy itu termasuk mahram, tapi itu dihapus. Itu diantara hikmah Nabi ngerabi double nggih ngoten niku hikmah. Memang betul-betul untuk perjuangan, bukan koleksi, karena bukan barang antik, tapi mereka sebagai mitra. Gimana Allah memberikan pembelaan ketika nabinya dicela, dituduh bojone akeh? Ini pembelaan dari Allah. Walaqad arsalna, sungguh telah kami utus rusulan para rasul min qablika, dari sebelum kamu. Wa ja'alna lahum, kami jadikan buat mereka azwajan, istri-istri, wa dzurriyyah, dan juga anak turun. Malah wong dhisik niku istrine akeh-akeh. Nabi Daud pinten? Penai ngomong 100. Nabi Sulaiman pinten? Imbang. Nabi kita mek 9. Umat sing kuat pol 4, selagi kriteria terpenuhi. Ini untuk pembelaan. Nabi kita juga punya anak-anak. Berapa anak-anak Nabi? Ada Ummu Kulsum, ada Fatimah, ada Ruqayyah, ada Zainab, ada Abdullah kalau salah, atau ada Qasim, ada juga Ibrahim. Itu diantara anak-anaknya. Jadi karepe mereka, Nabi kok dadak butuh syahwat, Nabi yang ibadahi. Karo karepe ngoten ya. Nabi kok ya butuh syahwat. Nabi kudune ibadah wae. Senada dengan itu, seolah Arab itu dicela. Dan bahasa seperti itu banyak contohnya. Nyapa Nabi blusan yang pasar data rapi bareng. Nabi wong suci kudune yang ibadah wae. Itu diantara alasan mereka mencela. Ternyata itu ditolak. Dzurriyyah punya mana aulad dan anak-anak, wa anta, sementara kamu misluhum, semisal mereka. Sehingga ketika mereka itu minta usulan-usulan, gak usah kamu layani. Tugasmu bukan melayani permintaan mereka, tugasmu berdakwah. Maka Allah menjelaskan, wa ma kana li rasulin, enggak ada dari rasul minum dari mereka ayat tiap ayatin, untuk mendatangkan ayat yaitu mukjizat, illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah. Berarti Nabi itu enggak sak karepe dhewe, tekakno ngene ya wis, enggak bisa. Sementara yang digandrungi masyarakat seolah tokoh itu sudah segala-galanya. Makanya cerita-cerita masyarakat yang ditokohkan itu mereka sing iso gawe pangeran-ngiran napa? Ulang kaling dadi mas, dirampok dudukne watu kon delok, bakno dadi mas tinggal ngalih.
Sejak dulu permintaan kayak begitu ada. Yang gitu-gitu itu tidak dituruti oleh Nabi. Kenapa sekarang ada orang yang memerankan tokoh kok bikin cara yang lain? Nabi saja enggak, kenapa kamu seperti itu? Berarti kalau begitu kamu seperti mereka. Mereka tidak mengimani, kamu seperti mereka, ya itu merusak. Karena kamu berbuat atas nama Nabi tapi gak pakai cara Nabi. Tok judeng kolang-kaling dadi emas. Nabi apakah pernah seperti itu? Nabi nggak boleh melayani seperti itu. Kenapa kamu melayani mengatasnamakan kelanjutan dakwah Nabi yang Nabi tidak menyontohkan? Itu termasuk perusak mengatasnamakan pengikut Nabi. Itu bahaya orang kayak begitu. Dikira benar, tapi itu penyesat-penyesat umat atas nama agama. Yang nanti ancamannya man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Dusta atas nama Rasul, atas nama Islam, itu bukan cara Islam, tapi katanya cara Islam. Silahkan kamu tempati tempat dudukmu di neraka. Tidak boleh yang seperti itu. Maka nggak boleh dituruti, karena Nabi nggak menyontohkan cara seperti itu. Makanya mukjizat itu memang Allah yang memberikan. Mereka tidak membuat sendiri, li'anhum, karena mereka abidun, makhluk yang menghamba, marbubun, yang diperintah. Likuli ajalin, untuk setiap masa mudatin kitab maktub ada catatannya. Fi di dalamnya yaitu takdidu, batasannya. Termasuk mereka minta kalau memang kami salah kenapa enggak segera datang seksa. Itu termasuk perkara yang mereka minta. Jawabnya ngono-ngono ki enek wasane. Tugasku enggak nuruti sing ngono-ngono kuwi. Tugasku menyampaikan lek gelem ya ayo dene ra gelem ya tanggung dewi. Mumpung belum kedatangan siksa, tobatlah. Bila masa tenggang habis kamu nggak memanfaatkan, kamu nanti celaka, apa nggak getun. Nah, mumpung belum terjadi, udah ngotobat. Yamhullahu ma yasha, Allah menghapus minhu dari hukumnya ma yasha, apa yang ia kehendaki, wa yusbitu, dan Allah juga yang menetapkan. Walafat wa yusbitu bitakhfid dibaca ringan. Asbata yusbitu wa tasdid sabbata yusabbitu. Fi di dalamnya mayasya, apa yang ia kehendaki, minal ahkam, dari hukum, wa dan juga lain-lainnya, wa indahu, dan di sisi Allah ada umul kitab, induk kitab, yaitu asluhu, induknya, alladzi yang la yataghayyaru minhu syai', enggak ada napa niku tulisannya, la yataghayyaru, tertutup di sini. Yang asli itu tidak ada perubahan, bahwa ma katabahu fil azal, apa yang Allah tuliskan di takdir azali, takdir yang adanya sejak dari tempo dulu. Insyaallah yang ini nanti akan masuk keterangannya di dalam rangkuman. Sekarang kita baca terjemah globalnya dulu. Dan orang-orang yang mereka kami beri kitab, sisa-sisa tokoh Yahudi Nasoro, ketika mereka ketemu Nabi lalu dibacakan Quran, mereka sangat gembira karena isinya serasi, makanya masuk Islam. Sebagian kelompok yang lain ternyata mengingkari, sing cocok tinggi, sing nggak cocok dibuang. Dan Nabi kita tidak boleh menuruti kemauan mereka, karena tugasnya jelas. Saya diperintah untuk menghamba kepada Allah, tidak boleh untuk syirik kepada Allah. Saya mengajak kepada Allah sebagai tempat kembali. Begitulah ketetapan hukum Allah untuk Nabi kita berbahasa Arab. Pegangilah, dakwahilah, tugasmu memang itu, dan kamu jangan mengikuti kemauan orang yang mengikuti hawa nafsu, apalagi setelah datang petunjuk. Bila kamu mengikuti, nggak ada jaminan pengaman dari Allah Ta'ala. Ketika mereka mencela kamu, kenapa beristri banyak dan anak turun? Jawabnya, ini fitrah manusia, nabi-nabi, rasul tempo dulu juga begitu, mayoritas. Dan Nabi kita tidak boleh mendatangkan kemauan mereka tanpa izin dari Allah.
Adapun ketika mereka minta disegerakan, masing-masing itu ada jatah umur. Makanya mumpung belum terjadi, tobatlah. Allah menghapus apa yang Allah tetapkan dari hukumnya, dan juga Allah mengokohkan, dan semua itu ada di dalam induk kitab yang ada di Lauhul Mahfuz. Sekarang kita masuk kepada rangkuman, mau catat silahkan. 1. Sikap umat ketika menerima dakwah. Sikap umat atau sikap masyarakat atau sikap orang yang didakwai ketika menerima dakwah. Ada yang menerima, ada yang menolak. Itu nomor 1, insya Allah mudah dipaham. Sikap umat yang didakwai itu terbagi 2, ada yang menerima, ada yang menolak. Termasuk kita nanti migrasi kemana di sana dakwah, ya nanti lingkungannya dibagi 2, sing melu ya enek, sing gak melu ya enek. Di mana ya? Di mana-mana, di tanah kelahiran atau di tanah seberang sami mawon. Tiang mriki dakwah ten mriki, kabeh wong mriki katut nggih. Nabi orang Quraisy dakwah di Quraisy, orang Quraisy manut kabeh nggih. Enggak ada jaminan. Nabi merantau ke Madinah, wong Madinah nolak kabeh nggih. Enggak. Sebagian terima, sebagian menolak. Di mana-mana dakwah ya begitu, ada yang pro, ada yang kontra. Artinya kita tidak usah khawatir ke sepen konco, kita juga nggak usah takut ketika dakwah ditolak. Yang jelas tetap optimis. Memang keadaannya di mana-mana begitu. Makanya siapa-siapa yang di daerahnya bersendirian, wonten tiyang sing kenal dakwah, wonten lingkungannya dhek ngijeni, wonten. Sering, Ustaz, kula ke mriko, kula tasih ngijeni. Ya terusno wae. Kamu istiqomah, anakmu gelem, bojomu gelem, kan lumayan. Barangkali nanti sebagian keluargamu gelem, tanggamu gelem. Yang jelas di mana-mana pro kontra itu selalu ada. Yes, terus wae. Kamu dapat hidayah itu mahal. Apabila maksanya enggak ada, ya hijrah. Bila bertahan nanti katut dan rusak. Nomor 2, di antara cara mereka untuk menolak. Di antara cara mereka untuk menolak, yaitu meminta mukjizat. Dan itu tidak usah dituruti, karena sudah ada mukjizat terbesar. Nopo? Al-Quran. Nah ini nomor 2, di antara cara mereka untuk menolak dakwah. Napa carane? Minta mukjizat. Lek kamu seorang nabi tekakno ngene. Perlukah dituruti? Gak usah, jangan dibikin repot. Kenapa? Sudah ada mukjizat terbesar. Napa niku? Al-Quran. Kita dakwah gak usah nuruti mereka, ngene-ngene gak usah turuti. Sudah ada Quran. Nah aku tidak ngaji Quran gelem, jenengan damel jadwal kowe keloparanane. Ngoten niku kudune. Kira-kira masjid kono nyekel Quran mboten? Masjid kono nah nyekel Quran mboten? Masjid kono nah nyekel Quran mboten? Ora usah njaluk sing neko-neko. Kenapa? Kamu sudah nyekel mukjizat. Apa? Al-Quran. Rasa njaluk sing tak cekel, ayo dikaji bareng. Kayak tak jangan ngaji bareng aku gelem, tapi nekane mukjizat bukan kewenanganku. Lah begitu jawaban kita. Dan nomor 2, di antara cara menolak dengan minta mukjizat. Karena nomor 3, di antara mukjizat yang diminta. Ini contoh saja ini. Kita sebatas kenal dan kita nanti bisa mengembangkan. Ini contoh saja.
Di antara mukjizat yang diminta, titik 21, kaya tanpa kerja. Kaya tanpa kerja. Ya, ira kerja ya sugih. Ngoten nggih kira-kira nggih. Wonten bahasa ngoten niku. Ya, wali rasa kerja wis sugih. Wonten. Wadah. Itu bahaya itu. Ketika Yai ini rada miskin, Pak Yai, biasanya mereka Gus dengan pangkah miskin mawon. Wonten sing komentari ngoten niku. Jadi itu penyakit. Itu penyakit. Akhirnya kiai ini ra sugih-sugih malah dadi wong sugih rekayasa. Napa lek ngrekayasa? Ya sarana-rana mengke malah ngapusi. Napa contoh ngapusi? Bikin acara penggandaan uang. Wong sepuh-sepuh sing pengen tobat mengambilkan acara meminta bibimbing, dibikin acara suluan, akhirnya kan ngelumpuknya duit nanti akan digandakan. Masuk masjid kerubutan, tidak boleh lihat apa-apa, memperbanyak zikir, duitnya cemplone kotaan. Kau selesai duitnya berganda, begitu cemplone kabeh wayah metu kiai ini hilang, nanti duitnya gondol pisan. Ngoten niku nggih wonten. Kadang dukun-dukun dan sebagainya. Wonten malih pundi ngoten pondok sing roboh donge dievakuasi, kamar tertentu ini sinipun tengkorak. Terus pundi? Kok isine tengkorak? Terus pundi ceritane? Tempat yang lain isine mushaf ditumpuk-tumpuk untuk sandaran BAB. Jadi kurang ngerti itu pun tumpuk-tumpuk, nggih bancik tiyang dodok. Itu kerjasama kali setan. Tujuannya napa? Ya ben sugih, gadah mitra ngoten niku. Para kerja wis sugih, malah macem-macem. Itu diantara mukjizat yang mereka minta, maka itu tidak usah dituruti. Yaitu diantaranya kaya tanpa kerja. Contoh kedua, selalu selamat, tidak pernah terkena musibah. Ini termasuk mukjizat yang mereka minta. Selalu selamat, tidak pernah terkena musibah. Makanya mereka itu golek amalan selamat nyanggone Mbah Yai. Nggih mboten? Ben selamat kono nyuwun amalan nggone Mbah Yai. Engko disangoni opo? Makanya kalau ada Mbah Yai kena musibah itu dianggap aneh. Kiai cap opo kok dikerek penyakit. Itu aneh-aneh. Itu cara menolak itu sebenarnya. Contoh ketiga, pembuktian orang mati supaya hidup kembali. Pembuktian orang mati supaya hidup kembali. Makanya mereka pun juga malah gaya acara reno-reno. Kapan wong mati mulih neh? Nganti 7 dinane mulai, nggih. Endang-endang 40 mulai, nggih. Endang-endang 1 sewune. Sebenarnya itu hanya untuk menolak saja. Demikian juga yang mereka minta orang salah itu langsung dihukum. Orang salah itu langsung dihukum. Itu permintaan mereka. Lek kami salah kenapa enggak segera dihukum? Itu ngentai sebenarnya, bukan mereka itu minta. Yang keempat contoh yang mereka minta dari mukjizat adalah Nabi tidak boleh disibukkan oleh istri dan anak. Yai kuwi suci, ora oleh repot karo bojo karo anak ngibadah wae. Akhirnya Mbah Yainya benjo repot-repot membuat acara. Napa acarane? Cuci rahim. Nah begitu penoleh berkah Mbah Yai, makanya ada acara cuci rahim. Napa cuci rahim? Nek pengen rahimmu suci, so anake soleh rene tak cuci rahimmu. Gawe alat cuciku ngoten nggih. Dihamili, dizinai. Berapa banyak yang kayak begitu? Itu rekayasa untuk merusak saja itu. Rekayasa untuk merusak saja. Itu diantara mukjizat yang mereka minta.
Contoh 4 itu sebatas contoh saja. Apa tadi contoh pertama? Kaya tanpa kerja. Kedua, selalu selamat, tidak pernah terkena musibah. Ketiga, pembuktian janji wong mati nanti akan hidup kembali, wong salah dihukum langsung. Contoh keempat, tidak tersibukkan oleh istri dan anak. Gaya agama sebelah ada istilah anak Tuhan, children of God, ngoten lagi. Katanya semata untuk ngibadah tok, jebule antar teman ngibadah di situ terjadi perselingkuhan, makanya hamil. Ketika terjadi kelahiran katanya anak Tuhan, itu kan merusak saja kan. Jadi wong Nasoro itu ada, wong Islam alasannya cuci rahim itu ada, gaya Nasoro itu ada. Ini membahayakan sekali. Berikutnya yang keempat, hukum Allah dibagi dua. Yang keempat, hukum Allah dibagi dua. Ada yang tetap tidak berubah dan ada yang berubah. Hukum Allah dibagi dua. Satu, tetap dalam kurung tidak berubah, yaitu takdir kauni. Itu nomor satu, hukum Allah yang tidak berubah, tetap maknanya tidak berubah, yaitu takdir kauni. Yang kedua yang berubah yaitu takdir syar'i. Yang kedua yang berubah diantaranya takdir syar'i, termasuk diantaranya ada nasikh dan mansukh. Itu hukum Allah dibagi dua. Ada yang yamhulu wa yusbit, ada yang dihapus oleh Allah, ada juga yang Allah yusbit, tetapkan. Apa yang Allah tetapkan? Napa wau? Takdir kauni. Napa takdir kauni? Ketetapan Allah untuk alam raya sebagai sarana yang mesti terjadi. Selawase sing jenenge geni niku panas. Nggih mboten? Selawase sing jenenge uyah niku asin. Selawase sing jenenge gula niku legi. Adanya surga neraka, matahari terbit di timur, tenggelam di barat, watu kuwi atos. Itu termasuk takdir napa? Kaune. Niki tetap napa berubah? Tetap. Laki berkumis berjenggot, perempuan haid, hamil, melahirkan, menyusui, tetap berubah. Nah itu tetap itu sarana hidup. Kedua yang berubah yaitu takdir syar'i, yaitu sesuatu berlaku hukum sebab akibat, pembatal atau penetralisir. Lek ngamal diberi pahala, maksiat diberi dosa. Lek tobat di ngapura, lek taat maksiat nanti terhapus. Ini bisa berubah. Sakit badan berubah yang itu? Iya. Maka dikatakan la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Tidak ada perubah takdir kecuali doa. Ya Allah, saya salah, hapuslah tulisanku dosa dengan ampunan. Doakan yang mengubah. Tapi wilayahnya takdir syar'i. Termasuk adanya nasikh mansukh juga berubah. Napa contoh nasikh mansukh? Ya dari masa nabi ke nabi niku hukum itu selalu berubah. Zaman Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, laki-laki rabi double boleh lebih daripada 10 nganti 199. Berubah di nabi kita hanya dibatasi sekitar 10-an untuk nabi kita, 9. Untuk umat pol hanya 4. Itu kan berubah-ubah kan, sesuai dengan hikmah masing-masing. Demikian yang kita sampaikan di malam hari ini, ayat 36 sampai 39. Kelanjutannya insyaallah kita kaji atau yang lain. Ada tanggapan silahkan. Segera cukup istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.